Halo. Bubur lemut jeneng sumsum, tukune neng Solo Baru. Mesam-mesem assalamualaikum, panggih malih kalih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Guru dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Itu adalah syukur yang harus kita ucapkan, karena itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Semoga anak-anak ilmunya bermanfaat. Baik anak-anak, Pak Guru tidak lupa untuk mengingatkan bahwa di kelas 5 ini kalian nanti akan melaksanakan yang namanya ANPK. ANPK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakan soal-soal menggunakan komputer, pasti asik. Nah, soalnya tentang apa sih Pak? Soalnya ANPK itu tentang literasi dan numerasi, yang akan mengajak kalian untuk berpikir lebih tinggi atau high order thinking, berpikir lebih keras. Tapi jangan takut dan jangan khawatir bahwa literasi dan numerasi itu asik kok, seperti video berikut. Check it out. Jangan lupa Bagaimana? Asik bukan? Bahwa literasi dan numerasi asik seperti yang kalian lihat di video tadi. Karena sekarang eranya sudah berbeda dan cara belajarnya juga berbeda. Baik anak-anak, kita langsung pembelajaran kita untuk hari ini. Pak Guru agak batuk hari ini. Ya, hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang ingat? Kalau batuk itu gangguan untuk apa? Ya, anak-anak, betul sekali. Batuk adalah merupakan gangguan pada sistem pernapasan. Coba lihat di sini. Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Anak-anak bisa bernapas? Coba sekarang kita bernafas, tarik nafas yang panjang dari hidung. Keluarkan. Nah, itu menandakan kalau kita adalah termasuk makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga bernafas. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Anak-anak, kita bersyukur ya. Bersyukur kenapa Pak? Kita bersyukur kita itu masih bisa bernafas dengan leluasa, bisa tanpa kita membayar. Nah, kita masih beruntung, tidak seperti saudara-saudara kita yang sekarang menjalani perawatan di rumah sakit, yang harus dibantu dengan seperti ini anak, dengan kabel-kabel. Nah, itu mereka bernafas dengan alat bantu. Kalau kita alhamdulillah itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa bernafas dengan leluasa. Baik anak-anak, silahkan diperhatikan alur pernafasan manusia berikut. Bahwa alur pernafasan manusia yang pertama dimulai dari hidung. Nah, di hidung ini anak-anak terjadi proses yang namanya penyaringan udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Kemudian dari rongga hidung, udara menuju faring. Di dalam faring ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring.
laring, kemudian menghubungkan faring dan trakea. Setelah menuju trakea, di dalam trakea udara disaring lagi anak-anak. Nah, di trakea itu terjadi penyaringan udara dengan bantuan rambut getar. Setelah dari trakea, udara menuju ke bronkus. Bronkus itu yang bercabang dua itu nak, ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di bronkus ini mengalurkan udara ke paru-paru. Dari bronkus, kemudian cabangnya bronkus dinamakan bronkeolus. Setelah dari bronkeolus, akhirnya udara menuju ke alveolus, dan di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya diambil, kemudian karbon dioksidanya dikeluarkan. Itulah rangkaian atau alur pernafasan manusia dari mulai masuk kemudian sampai dikeluarkan kembali. Baik anak-anak, bagaimana penjelasan Pak Guru tadi? Apakah sudah jelas dan bisa diterima? Sudah? Yakin? Nah, Pak Guru punya triknya supaya kalian mudah mengerti dan mudah mengetahui alur pernafasan manusia dari awal sampai nanti dikeluarkan. Bagaimana Pak caranya? Lihat video berikut. Aku mau belajar tentang sistem pernafasan, dimulai dari hidung. Baik anak-anak, mudah bukan dalam memahami alur pernafasan manusia? Mudah? Kalau mudah, Pak Guru punya tantangan untuk kalian. Mari kita pecahkan bersama. Let's go! Nah, anak-anak, cermati teks berikut. Pada umumnya, alveolus adalah tempat bertukarnya gas di paru-paru pada sistem pernafasan, di mana masing-masing dilapisi oleh sel-sel tipis, datar, dan berisi banyak kapiler. Alveolus inilah yang di dalamnya akan terjadi pertukaran gas dalam tubuh. Pertukaran gas tersusun dari penyerapan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida pada tubuh. Pertukaran gas yang terjadi pada paru-paru bersifat difusi pasif, di mana pada organ tersebut tidak memerlukan energi untuk dibakar. Gas-gas akan mengalami proses pertukaran dengan gerakan melalui gradien konsentrasi atau dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Yeay! Secara tidak langsung, anak-anak sudah melakukan literasi. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara kalian sudah membaca teks paragraf tadi. Oke, sekarang ada yang bisa taklukkan tantangan ini? Berdasarkan teks bacaan di atas, pernyataan yang benar adalah A. Pertukaran gas tersusun dari penyerapan karbon dioksida dan pengeluaran oksigen dalam tubuh. Apakah benar? B. Pertukaran gas tersusun dari penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dalam tubuh. C. Pertukaran gas yang terjadi pada paru-paru bersifat difusi aktif, yaitu tidak memerlukan energi untuk dibakar. D. Pertukaran dengan gerakan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, anak-anak, kira-kira yang benar yang mana ya? Dari teks yang sudah kalian baca tadi, mari kita taklukkan bersama-sama, dimulai dari poin A. Pertukaran gas tersusun dari penyerapan karbon dioksida. Salah atau benar? Ya, salah. Karena yang diserap apanya? Yang diserap adalah oksigennya. Kemudian B. Pertukaran gas tersusun dari penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Ya, betul. Penyerapan yang diserap adalah oksigen, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Kemudian yang C. Pertukaran gas terjadi pada paru-paru bersifat difusi aktif. Difusi aktif.
Salah ya, difusinya difusi pasif, yaitu tidak memerlukan energi untuk dibakar. Kemudian yang D, pertukaran dengan gerakan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kebalik, seharusnya gerakan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi jawaban yang tepat adalah poin B. Good job anak-anak. Mari kita baca kembali agar kemampuan literasi kita semakin meningkat. Oke? Cermati teks bacaan berikut. Silahkan mencoba baca dalam hati ya. Kalau sudah, yuk kita belajar lagi sama Pak Guru. Bacaan tadi ada berapa paragraf ya? Ya, betul sekali. Bacaan tadi hanya ada 1 paragraf. Sekarang, paragraf itu apa ya? Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat. Kemudian, paragraf ada berapa macam ya? Ada yang tahu? Nah, agar anak-anak tahu paragraf itu ada berapa macamnya, Pak Guru punya video. Silakan disimak. Tahu Pak Guru belajar bahasa Indonesia. Macam-macam paragraf jumlahnya ada 3. Deduktifnya di depan, induktif di belakang. Campuran di depan dan belakang. Apa ya? Ya, betul sekali. Paragraf ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah deduktif. Kemudian yang kedua adalah induktif. Dan yang ketiga adalah campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di depan kalimat. Kemudian kalau paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di akhir kalimat. Kemudian kalau paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di depan dan ada di belakang kalimat. Mudah kan dalam membedakan paragraf? Oke, sekarang ada yang bisa taklukkan tantangan ini? Cermati teks berikut. Pada umumnya, alveolus adalah tempat bertukarnya gas di paru-paru pada sistem pernafasan, di mana masing-masing dilapisi oleh sel-sel tipis datar dan berisi banyak kapiler. Alveolus inilah yang di dalamnya akan terjadi pertukaran gas dalam tubuh. Pertukaran gas tersusun dari penyerapan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida pada tubuh. Pertukaran gas yang terjadi pada paru-paru bersifat difusi pasif, di mana pada organ tersebut tidak memerlukan energi untuk dibakar. Gas-gas akan mengalami proses pertukaran dengan gerakan melalui gradien konsentrasi atau dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, anak-anak, berdasarkan letak gagasan utamanya, teks di atas merupakan paragraf titik-titik. A. Induktif, B. Deduktif, C. Naratif, atau D. Campuran. Iya, betul sekali. Paragraf di atas merupakan paragraf deduktif karena gagasan utamanya berada di awal paragraf. Setelah membaca beberapa paragraf, kok Pak Guru terasa haus ya anak-anak ya? Pak Guru pengen minum, tapi belum ada gelas dan air minumnya. Yuk kita sulapan. Aha, sudah datang air minumnya.
Pak Guru minum dulu ya. Tapi ingat, adab kita minum. Memakai tangan kanan, mengambil sikap duduk, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Gelasnya pecah. Aduh, gimana ini? Gelasnya pecah. Pecah. Berarti sudah tidak utuh lagi. Tapi tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan belajar lagi. Materi kita selanjutnya berkaitan dengan kata pecah. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang bisa menebak? Ya, good job. Kita akan belajar mengenai pecahan. Pecahan ada berapa macam ya? Betul sekali, pecahan ada 4 macam. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan desimal, yang ketiga adalah pecahan campuran, dan yang keempat adalah persen. Agar kalian mudah mengingatnya, Pak Guru punya video berikut. Aku belajar lagi tentang macam pecahan. Macamnya ada 4, biasakan desimal, ketiganya campuran, keempat itu persen. Ayo kawan, mudah tuh mengingatnya. Nah, anak-anak, mudah sekali bukan untuk mengingatnya tentang macam-macam pecahan? Yang pertama tadi ada pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang yang terletak di atas dan penyebut yang terletak di bawah. Kemudian yang kedua adalah pecahan desimal. Ingat, ciri-ciri pecahan desimal ada komanya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ada bilangan utuhnya yang ada di tengah ini, kemudian ada pembilang dan ada juga penyebutnya. Kemudian yang terakhir adalah persen. Persen itu bisa dilambangkan seperti ini. Ini sama saja dengan per 100. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang sistem pernapasan, kemudian macam paragraf, terus kemudian macam-macam pecahan. Baik anak-anak, pembelajaran kita tadi kalau digabung menjadi satu akan menjadi seperti ini. Jiro lupa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.